Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau," jawab Yesus. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelam harian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana kisah kesembuhan ibu mertua Petrus. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani, namun Dia datang untuk memberikan kesembuhan rohani, yaitu pembebasan manusia dari belenggu dosa. Setelah semua yang dilakukan di sana, yaitu di Betsaida, Yesus segera mengajak pergi murid-muridnya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus datang ke dunia, ke semua pelosok dimanapun umatnya berada. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, keselamatan Allah ditawarkan kepada siapa saja, tanpa ada batas wilayah dan daerah tertentu. Maka perlu kita pergi ke segala tempat menjadi cara Yesus untuk bermisi, untuk menjalankan misinya. Jika hanya berhenti pada kenyamanan dan keamanan, warta kerajaan Allah tidak akan banyak berbicara. Kiranya keputusan itu sudah dimatangkan oleh Yesus dalam suasana doa, bukan hanya sekedar keputusan spontan atau secara instan saja. Yesus hadir untuk semua orang, menyelamatkan semua orang yang mau menerima tawaran keselamatan dari Allah sendiri. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, mengikuti Yesus adalah suatu pilihan bebas
Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk menjadi pengikutnya, dan jika kita sudah memilih untuk mengikuti Yesus, diperlukan konsekuensinya. Sebagai pengikut Yesus, kita berkewajiban mewartakan kasih Yesus melalui karya kita kepada orang dan sesama. Kasih tidak hanya dalam kata-kata, tetapi diperlukan wujud nyata, yaitu terlibat aktif dalam pelayanan kehidupan menggereja. Setiap orang yang menerima Yesus akan menikmati kabar baik yang diwartakannya, mengalami tindakan kasih-Nya. Sebagai pengikut Yesus, kita mesti memberitahu kondisi hidup sesama kita, negara kita, dan situasi dunia kita, supaya Yesus, dan melalui doa agar kita dapat diubah oleh Yesus. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus membawa sesama yang menderita, terganggu hidupnya. Kita serahkan pada Yesus agar mereka pun disembuhkan dan dibebaskan dari berbagai ikatan yang menyengsarakan mereka. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita diharapkan mau melayani sesama sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Sebagai pengikut Kristus, jika yang kita lakukan dalam melakukan pelayanan dengan hati, kita tidak akan pernah merasa lelah dalam pelayanan itu, karena selalu ada sukacita di dalam hati kita. Pelayanan kita seharusnya tidak hanya di sekitar kita saja, namun dimanapun kita berada. Dan yang dibutuhkan dalam pelayanan Kristiani itu adalah sifatnya holistik, menyeluruh tanpa batas. Pelayanan Kristiani tidak bersifat eksklusif. Dan menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah selama ini kita sudah melayani dengan benar, dengan baik, atau kita terlalu banyak alasan untuk melayani sesama yang membutuhkan? Tuhan tidak membutuhkan orang yang sempurna dalam pelayanannya, namun yang diperlukan adalah orang yang setia dalam pelayanannya. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang mau belajar dari kesalahan dengan penuh kerendahan hati. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri renungan kita hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bila aku sukses di suatu tempat, ajarlah aku supaya aku tidak menjadi sombong ataupun congkak, melainkan jadikanlah hatiku seperti hatimu yang lemah lembut dan rendah hati, agar aku juga dapat menyebarluaskan kesuksesan itu ke seluruh penjuru dunia, khususnya dalam hal mengedepankan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.